Malam ini Daryl tampak terlihat tampan dengan pakaian rapinya. Ia tengah menunggu seseorang di lobi Hotel Harrison, hotel berstandar bintang 5 yang telah menjadi warisan turun-temurun dari kakek Daryl. Sudah hampir 1 jam, ia setia menunggu di sana. Dan sudah banyak karyawan hotel di sana yang lalu lalang menyapa dirinya dengan sopan berkali-kali, membuat wajah Daryl kelelahan untuk tersenyum. Bagaimana tidak, kalau Daryl adalah orang nomor 1 yang memegang kekuasaan di perusahaan manajemen hotel ini. Orang yang paling berperan penting dan tentu saja penerus tunggal perusahaan besar ini. Daryl sibuk melirik jam di tangannya, sebelum akhirnya orang yang ia tunggu pun datang. Beberapa karyawan di lobi hotel tampak menyambut dengan ramah kehadiran orang tersebut. Seorang perempuan cantik dan anggun yang turun dari sebuah mobil hitam mewah. Tentunya dari golongan orang kaya juga. Sibuk disapa oleh para karyawan di sana, perempuan itu lantas mengedarkan pandangannya, mencari sosok laki-laki yang pastinya telah setia menunggu kedatangannya itu. Daryl melirik sekilas ke arah kerumunan karyawan yang sedang menyapa perempuan itu. Ia lantas tersenyum di ujung bibirnya begitu mendapati sosok manis yang ia tunggu itu telah datang. Segera saja ia berdiri dan menghampiri perempuan itu, lebih tepatnya tunangannya. "You look so beautiful tonight," ucap Daryl sambil mengulurkan tangan kanannya kepada Jessie, tunangannya itu. Jessie lantas menyambut tangan Daryl. "Thank you," jawabnya sambil tersenyum. "Mami sama Daddy sudah nunggu kita," bisik Daryl padanya. "Maaf aku sedikit terlambat, tadi di jalan ada kecelakaan, jadi perjalanan pun jadi macet karena itu," alasan Jessie. Daryl tersenyum. 20 menit? Kamu terlambat 20 menit, sayang. "Ya ampun, aku jadi gak enak sama orang tua kamu, maafin aku," sesal Jessie. "That's okay, mereka pasti ngerti. Lagi pula perjalanan dari rumah kamu ke sini memang lumayan jauh." Daryl tak mempermasalahkannya. Lagi pula ini memang sudah sering terjadi. Tunangannya ini memang selalu datang terlambat. Kapanpun, dimanapun. Jessie tampak lega begitu Daryl bisa memakluminya. Mereka akhirnya berjalan menuju ke resto yang ada di dalam hotel tersebut. Tempat di mana mereka melakukan private dinner bersama keluarga. "Aku suka tas itu, baru lagi," tanya Daryl saat mereka masih berjalan sebelum sampai di resto. "Iya, kenapa kamu bisa tahu kalau ini baru, sayang?" tanya Jessie. "Tas baru akan kamu pakai sekali, setelah itu tidak akan memakainya lagi. Pastinya akan kamu abadikan di tempat koleksimu itu," jelas Daryl yang sudah paham kebiasaan Jessie. "Kamu hafal kebiasaanku?" alis Jessie mengkerut. "Setahun berpacaran dan 3 bulan sudah menjadi tunangan. Tak mungkin aku tak hafal," jelas Daryl. Jessie hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Merasa malu karena tunangannya ini sangat hafal kebiasaan-kebiasaannya. Bahkan Jessie pun tak begitu memperhatikan kebiasaan Daryl. Mereka akhirnya sampai di ruangan privat khusus untuk keluarga pemilik hotel. Sampai di sana tampak kedua orang tua Daryl telah duduk menunggu. Betapa senangnya Mami Daryl begitu melihat calon menantunya datang. Ia lantas berdiri dan menyambut kedatangan gadis manis itu. "Jessie, selamat datang," sapa Ibu Naomi, Mami Daryl. Ia merentangkan tangannya hendak memeluk Jessie. Jessie menyambut pelukan itu. "Terima kasih, Tante. Tante senang bisa lihat kamu malam ini. Sangat cantik dan manis. Pastinya Daryl sangat bangga dan beruntung bisa punya kamu," ucap Ibu Naomi. Tante selalu berlebihan memuji. Padahal Daryl juga beruntung karena punya mami yang baik, perhatian dan juga cantik seperti Tante, kata Jessie membanggakan calon ibu mertuanya. Ibu Naomi mengibaskan tangannya ke udara. "Bisa aja kamu." Jessie lantas beralih ke Pak Gael, ayahnya Daryl. "Selamat malam, Om," sapanya sambil mengulurkan tangannya hendak berjabatan tangan. Pak Gael lantas mengulurkan tangannya membalas jabatan tangan itu. "Selamat malam, Jess. Om senang bisa bertemu kamu malam ini."
Tentunya kamu juga sibuk mengurus perusahaan ayahmu, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami ini. Jessie tersenyum manis begitu mendengar itu. Sesibuk apapun, pastinya untuk bertemu Om dan Tante adalah kewajiban yang sangat penting bagi saya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk ikut makan malam bersama Om dan Tante. Sudah dulu, nanti kita ngobrol lagi, biar Jessie duduk dulu, potong Daryl tiba-tiba. Semua setuju dengan saran Daryl, dan pemuda itu lantas menuntun Jessie untuk duduk di kursi. Kemudian setelah itu, Daryl pun duduk tepat di sebelahnya. Acara makan malam bersama orang tua Daryl itu pun berlangsung. Berbagai pertanyaan basa-basi seputar perusahaan yang dimiliki keluarga Jessie menjadi topik awal percakapan. Sampai di sela waktu saat menyantap makanan utama, akhirnya juga topik utama pertemuan ini pun dibahas. Jadi, Tante maunya kalian segera menikah. Lagi pula umur kalian sudah cukup kan? Kata Ibu Naomi mendahului. Jessie terdiam sesaat. Ia lalu menatap ke arah Daryl. Begitupun Daryl yang juga menatap ke arah Jessie. Pandangan mereka bertemu untuk sekian detik. Sampai akhirnya Jessie beralih ke arah Ibu Naomi. Menikah, Tante? Tanya Jessie. Ibu Naomi mengangguk. Iya, betul menikah. Tapi saya... Kamu gak perlu khawatir, Jess. Kalau kamu masih ingin mengurus perusahaan kamu, silakan saja. Kami membebaskan kamu. Begitu juga kalau misalnya kamu ingin berkembang dengan perusahaan keluarga kami nanti. Om sangat terbuka dengan hal itu. Lanjut Pak Kyle. Tapi, apa harus menikah dalam waktu dekat ini? Tanya Jessie. Ya kalau bisa, tapi Om dan Tante juga tak mau memaksa. Sejujurnya kenapa kami meminta kalian untuk segera menikah? Karena kami tahu kalian berdua sibuk. Pekerjaan dan tanggung jawab kalian itu besar. Jadi kami khawatir kalau kalian nanti malah makin lama makin susah bertemu. Jadi kalau sudah dalam ikatan pernikahan, tentunya hubungan kalian jadi lebih serius lagi. Dan pastinya akan hidup bersama. Jelas Ibu Naomi. Bau-baunya ada yang ingin punya cucu dengan segera, celetuk Daryl sambil tersenyum jahil ke arah maminya. Daryl langsung bisa membaca niatan dari orang tuanya. Menginginkan Daryl untuk segera menikah, artinya menginginkan cucu. Tentunya maminya ini kesepian, apalagi hanya memiliki satu putra yang kini amat sangat sibuk karena telah menjadi penerus di perusahaan besar keluarga mereka. Wah, ternyata Daryl memang anak mami yang paling cerdas. Bisa langsung tahu maksud mami apa. Saut Ibu Naomi membenarkan tebakan Daryl. Kalau Daryl tergantung sama Jessie aja, Mom, Dad. Kalau Jessie mau sekarang, besok atau minggu depan Daryl siap. Daryl memandang lekat ke arah tunangannya, lalu menggenggam tangan gadis itu dengan erat. Jessie sedikit panik. Dia tak pernah ada di situasi dituntut menikah begini. Dengan pelan, ia lantas menepis tangan Daryl yang awalnya menggenggamnya itu. Mungkin saya perlu waktu untuk memikirkan itu, Om, Tante, jawab Jessie.